Tapi itu satu hal yang apa ya? It's incredible gitu ya. Maksudnya presiden pertama kita, ya tentunya dengan kabinetnya lah ya. Iya. Memikirkan itu bahwa oke, baiklah Jogja sebagai daerah istimewa karena disinilah bukan pusat perdagangan, tapi pemerintahan. Bahkan praktek kenegaraan pelantikan presiden yang pertama itu terjadi di Jogja. Jadi itu yang kemudian mengapa ketika saya menulis buku Sugiya catatan harian ini, lalu Mas Garin Nugroho waktu membaca buku ini, lalu dia mengajak, mari kita buat film. Jadi tahun 2006 ketika dia membaca buku ini, lalu dia mulai mengusulkan, kita buat film dari buku ini. Berarti kalau saya boleh tebak, seorang Garin melihat ini bukan melihat dari Sugiyanya. Bukan. Tetap betul kan? Dari Tetapi melihat dari sejarah yang ditulis oleh Sugiya. Sejarah, iya. Karena periode sejarah dan antara dirangkum oleh Subanar. Ini enak loh, gue belajar. Ini kalau kuliah S3 belum tentu dapat. Ini S7. Ya. Ya kan? Sehingga ketika ini sudah jadi buku dan mau buat film itu, saya riset lagi. Harus ya, riset teks lagi, bahkan kemudian percakapan yang terjadi di dalam film itu bukan sebuah imajinasi atau karangan, tetapi based on fact. Dokumen. Tapi kenapa ini Sugiya ini lebih dikenal film dari keagamaannya? Jadi maksudnya tidak meledak dari segi sejarah. Jadi seperti Cut Nyak Din gitu. Misalnya ini contoh. Ya. Apa promosinya kurang? Bukan. Karena juga begini. Jadi ada dua sisi ya. Ini Romo produsernya bukan? Bukan, oh, produsernya ya. dari dari Puskat itu. Saya sebagai penulis buku yang kemudian melakukan riset. Yang bikin skrip? Yang bikin skrip waktu itu adalah Mas Armantono. Itu dosen dan pernah menjadi dekan di IKJ. Itu pun juga waktu itu mengalami masalah karena kesulitan bagaimana membuat skrip film. Yang ditulis-tulis ini kan, karena susah kalau sejarah dokumentasi maksudnya ditulis sebagai skrip. Jadi betul, ada hal di situ. Dan kemudian juga saya melakukan riset visual, jadi foto-foto zaman Jepang kayak apa, foto-foto zaman Belanda kayak apa. Itu saya melakukan riset sehingga Mas Garin kadang-kadang, kok apal ya adegan-adegan filmnya. Saya yang melakukan riset fotonya gitu. Jadi imajinasi visual yang film itu based on experience, based on history gitu ya. Nah, kembali ke laptop. Kenapa ini lebih dikenal filmnya gitu, lebih dikenal dari segi keagamaan, dari segi Sugiyanya, bukan dari segi ini kan sebenarnya bukan berbicara soal dia sebagai uskup toh, bukan uskup pertama gitu. Iya, justru dia memindahkan pusat keuskupannya kan tadinya di Semarang, iya. Jadi Monsinyur Sugiyo kalau mau memindahkan sebenarnya dia mesti izin ke Vatikan. Dia enggak pakai izin ke Vatikan. Dia memindahkan pusat keuskupannya dari Semarang ke Jogja. Untuk apa? Untuk solider dengan pemerintah yang baru. Dan dia meminta izinnya atau dia tidak memberi dia justru mengambil keputusannya bersama dengan Uskup Jakarta waktu itu. Karena kemudian sesudah sampai di Jogja, dia mengusulkan ke Vatikan untuk mengirim duta besarnya dan kualifikasinya jangan orang Amerika, jangan orang Belanda. Ya. Dan duta besar yang diutus dari Vatikan waktu itu justru kemudian orang Portugis. Jadi ada pertimbangan politis yang dilakukan di situ, gitu ya, oleh nasihat seorang uskup ini. Jadi
Vatikan itu kan pada satu sisi dia pusat gereja nih, tetapi juga pemerintahan negara yang menggunakan politik hati nurani, gitu. Sehingga ketika ibu kota Indonesia ada di Jogja, maka kemudian duta besarnya datang ke Jogja. Dan Vatikan termasuk salah satu negara internasional, negara dari Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau ada juga yang Mesir juga. Jadi itu menariknya kalau melihat katakanlah sejarah diplomasi itu nanti banyak lagi, panjang lagi. Tapi saya mau kembali lagi ke ini nih, Sugiya, film Sugiya. Mau jadi apa kurang promosi ya? Karena ini hanya dikenal oleh kalangan kita aja. Enggak. Iya, enggak, maksudnya gini. Kalau misalnya ini sebagai sejarah, ini kan pasti meledak kayak kompor. Ya enggak juga. Memang itu kan juga diputar di jaringan seksual. Iya, betul. Satu betul, itu. betul, Yang betul. kedua, jangan lupa kalau melihat tahun 2020 atau 21 atau 22 itu TVRI memutar lagi tanggal 17 Agustus. Iya. Jadi ada, ini jangan-jangan ibu yang merasa, nah itu dia. Jadi saya melihat ini skop nasional. Nah, skupnya betul nasional. Iya. Jadi gini, maksudnya ini skup nasional. Dan bagi orang-orang yang tertarik, ini ya, film-film sejarah segala, itu pasti menonton. Apapun dia. Jadi nggak cuma Katolik aja. Gitu kan. Tetapi yang kita kan di industri entertainment. Betul. Intinya itu kan. Apa ya? Kalau saya bilang meledak itu bilang kurang apa ya? Kalau sekarang zaman now bilangnya kurang viral gitu loh. Jadi untuk sisi jadi gini, kalau kita bikin film itu kan dari sisi minimum kita harus mendapatkan modal kita balik. Ini soal bisnisnya kan. Terus kemudian ini bisa akan mencapai sekian dengan profitability sekian gitu loh. Nah, ini ternyata meledak sampai wow gitu loh. Nah, ini enggak yang dirasakan enggak seperti itu. Karena tidak berorientasi pada wilayah entertain. Jadi ada kalau seperti itu kan wilayah apa? Karena entertain itu kan entertain bukannya menghibur, tetapi kan entertain mengisi informasi di bisnis gitu ya. Memang melihatnya bisnis oke. Saya akan melihat di sisi lain juga, walaupun pada waktu itu katakanlah apakah mampu mencapai penonton 1 juta? Tidak, memang tidak. Betul. Standarnya pada waktu itu tidak. Seperti itu. Tetapi jangan lupa kemudian yang di sisi lain adalah kemudian justru ini dia masuk di dalam festival-festival internasional. Nah, ini dia. Kan beda antara film yang kemudian orientasi bisnis dengan film yang masuk ke dunia festival internasional. Kebetulan saya anggota di Jogja Asian Festival Film. Sejak 2006 justru di situ mengapa buku itu bisa menjadi film, karena saya bersama Mas Garin diajak untuk masuk dalam Jogja Asian Festival Film itu. Dan itu kan film festival dengan film komersial itu beda. Tetapi ini lalu Sugiyo itu filmnya di 2 kaki itu ya. Justru maksudnya gini, ini bagi orang Indonesia siapapun dia ini sangat menarik. Karena ini kan mengetahui bagaimana pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah, ya kan? Dan bagaimana perpindahan movementnya sebenarnya, betul nggak? Sekarang karena saya sudah mendengarkan Romo aja, jadi bisa berbicara seperti ini. Karena kalau saya baca pun saya hanya membaca tanggal-tanggal Oh ternyata, Tapi bagaimana dengan membayangkan filmnya? Tapi kan film sama ini kan boleh dibilang seberapa persennya? Beda. Ya toh? Jadi beda. Memang di dalam perkuliahan itu ada namanya, kalau dari karya sastra, dan ini bukan sebenarnya bukan sastra, tapi dari buku
kemudian menjadi film, itu istilahnya ekranisasi, alih wahana. Alih wahana ya. Yang tadi juga bahwa ini literer, lalu ini visual, gitu kan. Logikanya berpikirnya berbeda gitu ya. Ininya juga berbeda. Yang ingin saya perlihatkan, kan sekarang juga bisa dilihat di YouTube gitu ya. Dan yang sebenarnya yang juga menarik adalah bahwa di situ ada subtitle, gitu kan. Film itu ada subtitle, artinya kemudian memang juga disediakan untuk audiens internasional. Sebenarnya kalau sekarang YouTube itu kan udah canggih ya Mo ya. Jadi otomatis walaupun tidak ada subtitle tapi automatically kita bisa ada tombolnya memencet translate-nya kemana sekarang nih soal kita bicara digital lah. Ya, tetapi ketika film ini dibuat 2012 dibuat. sudah ada subtitlenya sejak saat itu. Jadi memang sudah kita berpikir advance pada saat itu. Belum mengandalkan teknologi yang sudah lebih canggih. Ini kita sudah memikirkan. Saya mau tanya, ini beneran tanya misalnya, bedanya sastrawan dan budayawan Mo, mana yang lebih tinggi? Ada level-level gitu nggak kayak kita S1, S2, S3? Enggak. Kalau sastrawan memang kemudian ruang lingkupnya lebih di sastra, literer, ya, naskah-naskah gitu ya. Tetapi kalau budayawan itu lalu katakanlah lebih universal, lebih bisa. Makanya saya punya teman-teman di wilayah film, saya punya teman-teman di wilayah sastra, saya juga punya teman-teman di wilayah seni pertunjukan gitu ya. Jadi karena justru tuntutan atau juga kompetensi saya yang mengajar di kajian budaya. Kajian budaya kontemporer itu kan budaya film, budaya sastra, budaya seni rupa, budaya seni pertunjukan. Itu kan wilayah-wilayah di mana tadi merepresentasikan ekspresi lewat hal-hal yang khas. Jadi sastrawan secara khas adalah menulis literasi. Iya. Oke. Jadi tidak bisa dibandingkan bahwa kamu menjadi sastrawan dulu baru bisa menjadi budayawan. Enggak juga. Tapi itu ada memang pemikiran, understanding orang seperti itu ada benarnya nggak Mo? Bisa. Nah, tapi juga dalam ruang lingkup tertentu seorang sastrawan itu juga budayawan karena misalnya tuntutan yang mau dia sampaikan, gitu kan. Pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seorang sastrawan sehingga bisa menghasilkan karya tulisnya, itu kan butuh ruang lingkup pemikiran yang lebih menguasai dan lebih luas wawasannya gitu ya. Walaupun kemudian paradigma atau kemudian cara berpikir, cara penyampaiannya berbeda. Gitu. Apa mungkin tapi tetap kan budayawan itu tetap lebih luas daripada nggak boleh juga dibilang begitu. Iya, budayawan itu. Karena juga, budayawan kan mencakup apalah sampai usus-ususnya kalau orang bilang gitu kan. Saya kadang-kadang juga malu. Nah, itu disebut budayawan. Itu saya mau katakan Romo kan sebagai budayawan. Tapi betul-betul waktu Romo dibilang budayawan, di sisi mananya Romo sampai di titik mana Romo sampai dibilang ini loh budayawan. Yang menyebutkan masyarakat, anggota masyarakat. Nggak ada memberi istilah itu kan. Memberi istilah itu. Tidak ada maksudnya yang official gitu yang tidak. Oh, itu tidak ada. Tidak ada. Maka kemudian misalnya saya juga diangkat menjadi periode yang lalu menjadi anggota Dewan Kebudayaan Provinsi gitu ya. Dan yang masih tetap adalah juga di Jogja Asian Festival Film itu. Selain itu saya ikut menulis di wilayah Karawitan. Oh iya itu lain itu wilayah yang lain lagi. Saya nggak bisa nanya tuh mau nggak ngerti. Itu wilayah yang lain lagi. Jadi awal pertama itu ada seorang ahli Karawitan. Jadi ini kan musik tradisional Jawa. Tetapi bayangkan bahwa dia 22 tahun mengajar di California Institute of Art. 22 tahun. Dan sekarang kembali di Jogja atau masih di sana juga? Kembali sudah di Jogja, umurnya sampai 104.
Dia meninggal waktu 104 tahun. Hebat benar. Kami menuliskan buku waktu beliau 100 tahun. Umur panjang Itu. sekali. Dan yang menarik lagi adalah karena beberapa mahasiswanya kan ada di NASA, bekerja di NASA. Ini orang-orang di NASA ini punya imajinasi, berpikir bahwa jangan-jangan di luar bumi ini ada makhluk hidup yang bisa menikmati karya-karya maestro dari bumi. Maka karyanya Ki Cokrowasito yang ahli karawitan itu disejajarkan dengan karyanya Sebastian Bach. Hah. Dan dimasukkan di dalam piringan emas. Wah. Lalu itu dibawa Voyager, pesawat tanpa awak yang keliling bumi. Iya. 40 tahun yang lalu. Itu pemikiran itu bagaimana ya mau ya? Itu dia. Jadi caranya bagaimana? Itu kan. Saya sih nggak nyampe. Iya, saya juga nggak nyampe. Tetapi bahwa ini ya orang-orang yang pada satu sisi dia di wilayah teknik, ya outer space gitu kan. Tetapi kemudian mikir, jangan-jangan di luar bumi ini ada makhluk ya yang mampu menikmati keindahan. Mari kita sajikan karya-karya manusia dari bumi. Udah nggak zaman kita lagi ya, kita udah nggak tahu kemana deh ya. Itu 40 tahun yang lalu itu. Tapi mungkin ada kemungkinan loh, Mo, karena sekarang digital itu kan pakai frekuensi. Nah itu dia ya tentu bener sudah kan? Frekuensi itu sudah kan sejak zaman pakai penemuan itu ya. Ada kemungkinan juga memang ada dunia human maksudnya ada makhluk di dunia sana ya. Ya. Dan memang juga para saintis yang memang di wilayah itu juga memang juga out of the box gitu ya. Iya, benar-benar. Mau kembali lagi ke budayawan itu. Jadi betul-betul itu hanya itu diberikan oleh masyarakat. Iya. Jadi bukan seperti akademika atau pemerintah atau bukan. Oh, iya. gitu. Jadi both sastrawan dan budayawan. Kalau sastrawan enggak toh? Ya sastrawan juga akan sama budayawan gitu kan. Iya. Jadi ruang lingkup di situ budayawan. Jadi juga di wilayah musik, juga di wilayah film kan lalu ada orang-orang yang bukan hanya pekerja tetapi pemikir dan juga yang lalu menghasilkan bahasa, istilahnya adalah bahasa simbolik. Mau satu lagi, ini related dengan the choice you choose. Begitu banyaknya tarekat ya. Kau kenapa Romo memilih SY? Oh itu kan memang personal sekali, tapi kan pasti ada alasannya. Kenapa enggak? Orang tua saya itu, ayah saya tentara, militer. Militer, tetapi bidangnya adalah bidang kesenian. Iya, ibu saya seorang guru. Jadi learning by modeling, ya, learning by modeling satu itu jadi unsur itu. Tentu kemudian learning by modeling itu model-model itu juga ada di masyarakat. Maka ketika saya juga ditanya, kok milihnya jadi pastor? Ya memang itu bagian dari kemudian pilihan yang saya perjuangkan. Nah, saya tidak bertanya soal kenapa menjadi pastor, tetapi kenapa SY. Nah, itu yang saya tanya. Kalau model saya, jadi ketika kemudian pastor yang ada di ruang lingkup waktu itu, ini yang menginspirasi. Ada beberapa pastor Belanda, ada beberapa pastor pribumi, dan kebetulan itu adalah Yesuit. Yesuit semua. Yesuit. Karena itu berat. Pemikir semua ya, itu profesor semua di situ. Enggak juga. Saya kalau ngomong dengan Romo-Romo, tapi kalau udah yang sweet itu, saya tuh udah kayak saya udah ngebayangin mati. Makanya saya memelesetkan Yesuit menjadi Yesuit supaya sweet supaya don't too serious lah gitu. Tapi don't be serious. Tapi seriously sekarang. Ya, okay. Maksudnya
Jadi berarti SY itu Yesuit itu Romo memilih karena lingkungan. Iya. Yang Bapak tentara Iya. dan Ibu adalah edukator. Itu ya. Itu memang lengkap banget loh sebenarnya itu. Jadi menarik. Tapi kan tidak ada, tapi ada juga itu pilihan ya. Dan tentara militer, tetapi bidangnya adalah kesenian. Kesenian. Nah, itu kan juga aneh juga. Nah, di waktu itu jadi ada bidang yang namanya uril, urusan moral. Jadi di militer, di militer pun juga ada yang bagian hiburan. Jadi ada misalnya ada korps musik, gitu kan, musik, gitu ya. Jadi dan pada periode tahun 60-70 itu menjadi sebuah wilayah strategis ketika berhadapan dengan yang namanya tragedi nasional. Nah, wilayah kan ada juga wilayah kebudayaan yang menjadi ada lekra, ada mani kebu. Jadi pada berorientasi pada politik tertentu. Yeah. Tetapi kemudian juga ada yang kemudian di wilayah ini dia Indonesia pada saat itu butuh yang namanya rekonsiliasi. Nah, itu wilayah kebudayaan, wilayah kesenian. Rekonsiliasi dari peristiwa 65 itu. Itu kan kekerasan. Iya, betul. Sama seperti 98 lagi. Betul. Itu kekerasan. Betul. Nah, di pasca peristiwa-peristiwa seperti itu pasti kemudian ada gerakan konflik dan resolusi. Ya kan, konflik dan resolusi, konflik dan pemecahan masalahnya. Tetapi ketika resolusi tidak sampai pada sebuah wilayah damai, tidak pada wilayah pengampunan. Nah, itu lalu kemudian bukan hanya konflik dan resolusi, tetapi kemudian konflik dan rekonsiliasi. Nah, itu menarik. Itu cara berpikir yang lain lagi gitu ya. Gitu. Nah, salah satu yang kemudian mampu mengatasi tugas ini adalah di wilayah kesenian, wilayah kebudayaan. Nah, itu paling kebudayaan. Ya kan? Itu yang menarik. Itu yang menarik. Itu lightly tapi contented gitu ya, Mo ya. Maksudnya mudah diserap, tapi impact-nya itu besar untuk kita punya secara individu. Kalau bener ini mau belajar sama Romo ini bisa berseri-seri loh kalau ngomong ya. Ya kebetulan wilayah yang saya sendiri terlibat di situ gitu ya. Saya mengajar, saya menulis buku akademik, saya menulis buku sastra juga. Jadi saya menulis novel juga. Banyak banget. Gitu. Nah, sekarang cara membagi waktunya gimana, Mo? 24 jam atau 36 jam? Satu hari? Susah kan jawabnya. Enak kalau, yang nanya enak enggak, saya juga akan mencoba. Karena perkaranya teman saya banyak. Ruang lingkup pergaulan saya banyak. Oke. Ya, sehingga ketika misalnya kalau saya hanya berorientasi di dalam kelas mahasiswa, saya mungkin hanya menulis buku teks ini ya. Apalagi kalau model sekarang mikirnya bukan buku teks, tetapi peers groups. Jadi menulisnya di jurnal. Jurnal itu pembacanya terbatas, peer groups. Tetapi ketika buku teks yang membaca adalah mahasiswa. Ketika ini buku umum, audiensnya lebih luas lagi. Cara berpikirnya udah berbeda itu. Berarti setiap kali Romo menambah pekerjaan ya kan kalau itu kan pekerjaan dalam status kan Mo. Nah itu berarti ada kelompok atau teman atau setiap murid misalnya gitu yang dari hasil diskusi men-trigger ini bahwa kenapa nggak sih Mo nggak nulis ini sebagai satu fiksi. Kenapa? Karena kalau menulis dalam bentuk sejarah, dalam bentuk
ya seperti inilah dalam bentuk dokumentasi misalnya gitu kan, itu kan susah dimengerti oleh orang umum. Padahal betul. Jadi waktu itu cara berpikir saya seperti itu. Tetapi ada juga wilayah yang saya membuat kaget. Jadi misalnya buku sejarah pertama biografi Sugio Pranoto. Super reader, pembaca yang saya bayangkan waktu itu adalah anak-anak SMA. Lalu saya konsultasi dengan sastrawan, Pak almarhum Pak Bakti Sumanto dan Ibu Bakti Sumanto. Juga ketika sudah jadi buku draft, saya membagi kepada beberapa orang, termasuk ibu saya yang guru. Bisa nggak dipahami? Oh, sangat menarik ini. Oke. Itu trainingnya juga bersama dengan para penulis senior. Sudah selesai. Ketika kemudian merasa, buku saya ini, yang sejarah ini, kok pembacanya terbatas ya? Saya kemudian ingin mengharapkan bahwa buku ini dibaca oleh audiens yang lebih luas. Maka saya kemudian nulis novel. Itu dari Romo sendiri? Pada satu sisi seperti itu. Tetapi pada sisi lain misalnya momennya juga berbeda. Waktu itu saya mengajar di Fakultas Teologi. Yang lebih banyak mengajarnya adalah para calon imam. Kemudian saya diminta untuk pindah beralih ke kajian religi dan budaya. Nah, ini cara berpikir yang berbeda. Maka kemudian saya istilahnya waktu itu bahasanya svotare itu mengosongkan kolam yang sebelumnya penuh. Supaya kemudian nanti saya pindah ke sana, itu. Lalu itu saya tumpahkan dalam novel yang pertama. Berarti Romo sudah memikirkan bagaimana kesulitan pembaca umum untuk membaca tulisannya Romo yang buku serius. Yang buku serius akhirnya dibuatlah dengan versi fiksinya. Walaupun saya pada waktu pertama juga nggak percaya diri. Jadi pernah 1 tahun didiemin. Draft itu ada di bawah bantal ya. Lalu suatu ketika saya ketemu dengan sastrawan senior Mas Landung Simatupang. Lalu saya bilang, saya punya draft novel yang belum saya keluarkan. Beliau saya minta sebagai pembaca pertama, lalu ini menarik. Sebagai sebuah karya sastra, dia memberi alasan seperti ini. Akhirnya kemudian berani saya terbitkan. Tapi Romo pernah nggak memberikan buku itu untuk dibaca oleh orang umum, orang awam? Oh, pernah. Bagaimana dia berkomentar, bagaimana dia melihat bukunya Romo? Kan Romo kan selalu memberikan buku-buku itu referensinya ke orang-orang hebat-hebat semua. Enggak maksudnya selevel di mana memang mereka pecinta dan pembuat dan penulis kan. Iya. Nah, pernah nggak researchnya itu masuk ke ini, coba berikan kepada orang awam? Dan menariknya adalah hari ini begitu. Menariknya ada satu bagian di sebuah buku saya itu bercerita tentang pertapaan Romo Seneng. Rahib. Iya. Yang membaca waktu itu salah satu pembacanya adalah keluarga Muslim. Apa yang dia lakukan? Mereka lakukan itu suami istri. Dia lalu mencari lokasi itu. Benar gak nih rutenya? Dicari dan benar. Dan datang ke sana, ke biara itu, gitu ya. Dan menemukan sebuah dunia yang lain yang sama sekali. Ini ternyata yang di novel itu benar ada. Dan dia mengajak beberapa teman lagi dan datang ke sana. Saya diceritai, ada sebuah impact yang sampai ke sana ya. Saya nggak berpikir sampai segitu. Berarti itu bukan fiksi ya, setengah fiksi ya, true story. Bagaimana cerita itu? Karena kan kalau sampai ada yang menapak tilaskan itu kan tilaskan bahasa Indonesia. Karena saya mengajar budaya. Jadi tempat itu Romo benar-benar tempat yang eksis lah ya. Iya, eksis. Jadi karya sastra yang saya tulis itu antara fakta dan fiksi itu memang
agak berdekatan karena ada yang karya sastra fiksi sepenuhnya gitu kan. Saya Iya, fakta betul. saya fakta dan fiksinya itu Dan selalu ada ya, bisa iya, dilihat itu. ya. Dan itu kebetulan ada yang Nah, dan, mau tanya nih, apa ini mungkin kebanyakan di Jogja. Buku-buku Romo ini yang mana yang sudah pernah di book review seperti FGD gitu loh, yang beberapa orang membaca, kemudian dari kelompok yang berbeda loh ya, Mo ya. Persis, Nggak mau yang kelompok yang sama, mah udahlah nggak Enggak, usah. Dari kelompok yang misalnya 5 orang ini benar-benar dari yang berbeda. Ya. Iya, Pernah nggak itu pernah itu. dilakukan? Jadi novel yang kedua itu judulnya Hilangnya Halaman Rumahku. Latar belakangnya ada di wilayah Maluku. Jadi itu didiskusikan oleh sebuah kelompok yang namanya Radio Buku. Namanya Radio Buku Iya, gitu ya. Jadi dan mereka mendiskusikan itu dan FGD memang membaca lalu komentar ini itu dan saya mendapat insight. Yang waktu itu masih draft, kemudian ya menarik. Lebih feedbacknya ada ke iya, sangat. Kita soalnya mau bikin Mo. Good to know that. Ya, kita soalnya mau buat. Jadi buku-buku mana yang kira-kira, nah ini kan menarik bukunya Romo kan, yang kita buat untuk pertama, nanti kita beli. Tapi orang-orang yang akan membaca ini, tentunya mereka dari yang nggak suka baca, kita kasih baca dong, yuk masuk ke FGD sama yang. Dan itu juga pernah dibuat resensinya di Koran Tempo waktu itu. Dan justru ini etnis yang berbeda gitu ya. Iya. Seorang Jawa menulis di Maluku gitu ya, menulis di Maluku dan kadang-kadang juga menggunakan bahasa daerah di sana gitu ya. Memang saya kemudian belajar dari bahasa. Tapi kan kalau resensi itu kan dari satu orang yang membaca, yang menulis, ya kan. Tapi kalau kita tuh seperti pengennya sih Mo ya, mudah-mudahan nanti ya kalau mereka juga nggak bosan men-shoot gitu kan. Karena ini kita bikin seperti 4-5 orang untuk seperti itu, dan akan ada ya secara visual udah pasti, tapi kita akan ada kayak bukan kesimpulan, apa ya namanya ya, rangkuman ya Mo ya. Ya kayak highlight. Jadi dan kita akan tulis tuh siapa yang membaca dan backgroundnya apa. Kita nggak perlu menulis bahwa dia itu apa sih dari pendidikannya bagaimana, enggak, kita nggak mau dilihat dari background pendidikan, mohon maaf. Ya kan S1 S2 nggak mau, karena itu akan menjadi satu pengelompokan. Tetapi kita akan menulis Inal sebagai visual di ini, Lucy sebagai ini, Romo kayak gitu. Jadi seperti itu rencana 2025. Dengan senang hati. Gitu. Dan saya provokasi satu lagi misalnya. Buku yang serada ini, ini cara apresiasinya itu menariknya adalah karena dari buku itu lalu menjadi musik. Betul. Itu kan karya musik. Bahasa Jawa. Ya, tetapi kalau kemudian produksi yang merespon itu ada kelompok dari Australia. Ada kelompok dari Sunda dan menerjemahkan bahasa Sunda. Ada dari Bali menerjemahkan dalam bahasa Bali. Dan itu tidak kita organize. Mereka sendiri yang muncul. Lah ini kan sesuatu yang lain lagi. Gitu kan. Nah sebenarnya saya juga mau ini udah lumayan panjang ya. Tapi kita ngomong serada aja ya. Kalau sama Romo itu bisa 2 kali 24 jam gak kelar-kelar. Tapi ini mengenai serada Mo. Ini kebetulan. Bukan kebetulan, memang saya mau tanya. Mo sebenarnya grand plan-nya serada ini kan bagus sekali. Ingat gak Mo waktu pertama kali Romo kasih ini video, musiknya segala macam, terus saya bilang, Mo bagaimana ini bisa mendunia? Romo masih ingat gak saya ngomong begitu? Dan itu masih ada di kepala saya gitu loh. Nah, yang saya mau tahu pada saat Serada Jalan Mulia ini sebagai founder project ini, ya kan, apa yang ada di kepalanya Romo sebenarnya selain membuat hati damai karena kekeosan pandemi ya, selain itu, tapi pasti ada something yang very deep inside yang Romo tuh pengen sesuatu.
terus terang ini yang kemudian malah berkembang. Karena ketika Jangan ini yang berkembangnya dulu, Mo. berkembangnya dulu. Jangan Karena berkembangnya dulu. karena waktu itu berpikir kita sederhana. Nah, itu yang Yang berpikir kita sederhananya itu apa? Jadi pandemi. Teman-teman saya yang seniman itu ada seniman yang pemusik, ada yang kemudian visual, ya, ada yang drawing. Ini kan macet semua waktu itu ya. Mari kita mencoba, ya. Mulainya adalah menjadikan puisi ini lagu, tetapi bukan musikalisasi puisi. Kan ada musikalisasi puisi. Iya. Karena yang kemudian yang membuat aransemen itu memang seorang musician. Jadi bukan. Jadi dia bermain di wilayah, istilahnya adalah estetika intramusikal. Bagus itu memang. Ya kan? Itu Dimawan. Ya kan? Dimawan. Samuel di wilayah visual. Gitu. Sehingga ketika itu dipadukan lalu menjadi sesuatu yang berbicara sebagai karya seni, menjadi sesuatu yang berbicara. Nah, bagi kami yang mengagetkan pada waktu itu adalah tanggapan. 3 hari pertama, kan ini bahasa Jawa. Iya. 3 hari pertama ada seorang teman mengatakan, ini mantan Menteri Agama minta terjemahan bahasa Indonesianya. Oh, sudah sampai ke sana. 2 hari berikutnya, ini asisten Menteri Agama minta lagu Panyuwunan itu menjadi jingle untuk Hening Cipta Nasional. Levelnya sudah sampai di sana. Jadi kita kemudian menjadi nggak paham dengan pergerakan itu. Dan kemudian ada kelompok dari Australia. Nah, yang menarik adalah justru kemudian ketika ada seorang anak Jakarta yang nggak paham bahasa Jawa, minta bantuan ibunya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan dia menerjemahkan dalam bahasa Inggris dan menyanyikan dalam bahasa Inggris. Jadi kemudian bola salju ini kemudian bergerak. Maka ketika ditanya, apa ya visi internasionalnya atau visi kedepannya ya? Melanjutkan gerakan ini. Tetapi perkaranya kan sebagai seorang produser dan kemudian juga teman-teman seniman yang ada di ruang lingkup itu, dalam planning, organizing, financing, nah itu kita yang kayak itu untuk menjadi terrealize. Ya, wilayah finance itu yang kita nggak punya fundingnya. Ya. Tapi kan so far ini udah sampai mana ya, Mo ya? Serada ini kan karena tadi makanya saya tanya Spotify, karena waktu itu saya ingat si Dimawan, Wawan lah kita panggilnya. Saya menanyakan itu, tapi terus kemudian saya bilang ini cepat-cepat masukkan di SP, gitu, karena orang kalau tidak mengambil dari YouTube, tetapi streaming dari Spotify misalnya seperti, karena itu yang akhirnya kenapa pemikiran waktu itu diskusi mendunia itu loh, Mo. Tapi kemudian dia bilang bahwa dia akan menitipkannya atau bagaimana gitu, saya nggak kurang paham. Nah, memang kemudian kami berbicaranya juga belum menjadi sangat matang gitu ya, menjadi sangat matang, sehingga kemudian apalagi ini juga seniman-seniman gitu kan ya. Betul. Yang kemudian harus mencari sesuap nasi yang dan pekerjaan-pekerjaannya, padahal ini juga bukan sebagai sebuah proyek yang mampu self financing dan kemudian juga memberi menopang kesejahteraan. Itu yang memang menjadi pertanyaan. Maka pertanyaan ini pertanyaan berat, tetapi ketika kemudian menjadi kesempatan juga, let's do something. Berarti kita bisa mulai brainstorming lagi untuk itu, berarti. Betul. Kan karena bahkan tadi karyanya Nara Dewani
yang full orkestra dan full dalam English version belum di launching ini. Gitu ya. Nah, mau itu yang menentukan itu nanti siapa? Kita Kan bersama gitu. bersama ya. Jadi nanti iya. diskusinya. Tapi Iya. tetap leadnya dari Romo. Juga Enggak juga. enggak, Ini yang saya nge-lead enggak, Sopo. Enggak, biar gimana pun mesti. kita bersama sebagai part of the community. Ini masih community. Ya, of course. Betul. Community. Tapi kan community ini ada leadernya kan. Nah, kalau leadernya mampu kemudian tidak hanya perkara decision, tetapi juga kemudian supporting, giving some amount of. Oke, berarti you are looking for the leader lah. Tapi sekarang saat ini pasti tetap ada leadernya dong. Which is Romo. Oke. Nggak mau tahu itu aja. Jadi pada saat kita brainstorming, kemudian mengolah kembali gitu kan, revisit apa sih sebenarnya yang akan ditargetkan untuk si Strada ini, karena ini kan sudah dimulai dan bagus, musiknya juga bagus gitu. Dan yang ya juga baru saja berjalan itu kan kemudian unsur puisi, gitu. Jadi tidak dinyanyikan tetapi puisi, kemudian dikasih visual, musik, itu yang tetap berjalan, mencoba berjalan. Ya nanti mungkin kita ya nanti saya baca lagi karena dulu kan Romo kan banyak banget tuh diskusinya kita, which is saya masih ada nih. Jadi mau refresh lagi seperti apa, karena dari segi orkestranya bagus banget kan waktu itu kan kita dengarkan terus kan saya lihat secara sporadik saya bilang ya Mo ya, karena tidak tersistematis, tidak terplan. Jadi kalau misalnya Sam misalnya lagi kepikiran apa dia bikin tuh, misalnya gini contoh ya, si Wawan kalau mau pikir apa dia improvisasi dia bikin tuh gitu. Nah ini bagaimana ini kita dan ini artinya ini masih menjadi tabungan. Iya ini tabungan. Tabungan karya. Sayang soalnya kalau enggak dan bisa mungkin bisa menjadi sesuatu nantinya untuk menyumbang pada komunitas, pada budaya peradaban dan kalau nggak tahu ya kalau mimpi boleh dong ya Mo ya. Saya selalu punya mimpi bahwa bagaimana ini dibawakan secara wow. Kemarin kita lihat Batavia choirnya si ini kan di depannya Bapak Paus. Maksudnya kita nggak harus di depannya Bapak Paus gitu. Tapi kalau suatu pemerintah sudah atau menteri sudah minta itu sebagai lagu untuk mengheningkan cipta, berarti kan dari something yang kita belum ketemukan kekuatannya itu apa gitu loh Mo. Bahkan pada waktu itu kita dikira kemudian, wih kaya nih karena dapat order 0.0. Karena semuanya karena semuanya yang mengelola ini seniman. Kalau seniman nggak ngomongin Wani Piro, ya malah mikir ini mau masukin isi gitar si ini dibayar berapa, duitnya dari mana ya, gitu kan?